Hai Commerce, pada 12 Mei 2025, ledakan dahsyat mengguncang Desa Sagara, Kabupaten Garut. Tragedi ini menewaskan 13 orang, terdiri dari 4 prajurit dan 9 warga sipil. Hal ini memunculkan banyak pertanyaan tentang prosedur keamanan dan alasan warga sipil bisa berada di lokasi berbahaya tersebut. Ironisnya, pernyataan awal dari TNI menyebut warga sipil yang berada di lokasi sebagai pemulung yang masuk tanpa izin untuk mengumpulkan sisa-sisa logam dari bekas ledakan. Pernyataan tersebut menimbulkan amarah pada masyarakat sekitar. Terungkap bahwa justru warga setempat sudah lama dilibatkan secara informal dalam kegiatan pemusnahan, bahkan disebut biasa membantu. Salah satu perangkat desa dari tempat kejadian menjelaskan bahwa mereka tidak menerima warga setempat dianggap pemulung, karena lokasi tersebut dijaga ketat dan tidak mungkin dimasuki sembarangan orang. Dikutip dari detik.com, Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta kasus ledakan amunisi tersebut untuk dievaluasi. Puan meminta Komisi 1 DPR RI memanggil Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto untuk meminta penjelasan terkait insiden tersebut. Ia mengatakan institusi TNI harus bertanggung jawab kepada para korban. Nah, gimana nih menurut Commerce? Apakah benar warga sipil yang berada di tempat pemusnahan amunisi kadaluarsa adalah pemulung? Haruskah prosedur pemusnahan amunisi dievaluasi ulang? Yuk share pendapat Commerce di kolom komentar. Dan kira-kira bagaimana ya pendapat mereka tentang insiden tersebut? Yuk simak! Halo semuanya, kenalin aku Setia Raini, biasa dipanggil Rae. Untuk ini aku di program studi ilmu komunikasi angkatan 2024. Halo, gue Sekar, gue dari angkatan 2024. Jujur menurut gue sih kayak cukup ironi aja ya. Maksudnya itu kan sebuah instansi, terus kita semua tahu situ tuh ada masyarakat sipil, tapi mereka bilang kalau itu adalah pemulung. Maksudnya kenapa nggak di awal mereka buat pernyataan, sebuah permintaan maaf dulu sebelum mereka bilang kayak gitu? Karena kita kan anak komunikasi nih, kita tahu kalau sebuah narasi itu bisa bikin opini publik, dan menurut gue ini bikin kita ngerasa kayak kok TNI kayak gitu sih gitu. Ya menurut gue ini tuh benar-benar gak wise banget ya nyebut korban sipil dengan sebutan pemulung, padahal ya secara fakta mereka itu warga sipil yang biasa bantu-bantu di sana. Ini jatuhnya tuh kayak nggak ngasih empati untuk korban dan keluarga korban yang udah ditinggalin. Tentunya ini menurut gue nggak wajar banget ya. Soalnya prosedur pemusnahan amunisi kan ya seharusnya dilakuin sama pihak yang berwenang, tahu prosedurnya kayak gimana jalaninnya kan. Dan sejauh pengetahuan gue, prosedur ini tuh ya nggak seharusnya ada campur tangan warga sipil, karena pemusnahan amunisi itu kan bahaya banget. Ditambah lagi amunisi yang expire itu kan jauh lebih sensitif dibandingin amunisi yang belum expire. Menurut gue nggak wajar sih, karena kan itu pemusnahan amunisi militer, itu kan harusnya kegiatan militer dan nggak melibatkan warga sipil gitu. Terus juga harusnya ya emang warga sipil tuh nggak terlibat secara langsung ataupun nggak langsung. Lokasi pemusnahan amunisi juga harusnya tuh dijaga secara ketat, dan menurut gue harusnya mereka steril sih dari warga sipil. Iya sih, menurut aku insiden itu bisa berpotensi buat merusak citra TNI sendiri, kayak khususnya tuh dalam hal profesionalisme, terus juga transparansi sama hubungan sama warga-warga sipil sekitar. Karena kan kepercayaan publik tuh terhadap institusi kan sangat bergantung gitu ya, gimana mereka tuh nanganin kasus-kasus atau krisis suatu kejadian gitu, termasuk pengakuan kesalahan dan tindakan nyata gitu loh dari cara mereka buat memperbaiki sistem tersebut. Iya dong, kan seharusnya TNI jadi institusi yang garda terdepan untuk keamanan di negara ini. Tapi di kasus ini kok malahnya mereka malah lalai dengan prosedur yang bahaya banget dan jadi makan korban jiwa termasuk warga sipil. Ini tuh kalau nggak salah tuh makan 13 korban jiwa ya, dan 4 diantaranya TNI dan sisanya itu warga sipil. Itu bahaya banget sih, itu nunjukin kalau TNI itu lalai atas prosedur ini. Yang pertama, yang pasti ya harusnya minta maaf dulu dengan keluarga korban yang udah ditinggalin. Terus yang kedua, seharusnya tuh evaluasi dengan SOP yang udah ada. Padahal kan prosedur ini tuh emang gak seharusnya ada warga sipil ya yang dilibatin. Dan prosedur ini juga dilakuin deket dengan pemukiman warga. Semoga sih kedepannya itu semua dibenerin ya, gak ada kejadian-kejadian kayak begini lagi.
Menurut aku TNI seharusnya tuh yang pertama harus mereka lakukan yaitu menyampaikan permintaan mohon maaf resmi gitu ya kepada keluarga korban tanpa menyalahkan atau menstigma mereka gitu. Terus juga aku sih pengennya mereka tuh bisa mengusut tuntas secara independen gitu penyebab kejadiannya apa, termasuk audit prosedur keamanannya kayak gimana sampai warga sipil tuh bisa jadi korban gitu. Terus juga bisa dengan memberikan kompensasi yang layak gitu kepada keluarga korban tanpa bentuk tindakan diskriminasi. Juga bisa dengan mereformasi prosedur pemusnahan amunisi. Jadi karena mereka yang tahu kan gimana prosedurnya, ya harusnya mereka punya pelatihan ulang gitu loh buat personel dan ningkatin standar pengamanannya sih.